Halo sahabat AR dimanapun kalian berada, di video kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film Melissa yang rilis tahun 2005. Di dalam film ini berkisah tentang seorang wanita yang bernama Melissa dalam mengarungi pahit manisnya kehidupan. Bagaimanakah kelanjutannya? Simak terus video ini sampai habis. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Melissa. Melissa tinggal bersama dengan ibu dan neneknya. Karena usia Melissa yang menginjak pubertas, Melissa sedikit tertarik dengan hal-hal yang menyangkut biologi. Di suatu hari, Melissa bersama temannya yang bernama Manuela pergi ke kolam renang milik Daniel untuk belajar berenang. Semua pandangan teman-teman Daniel tertuju pada kecantikan Melissa, termasuk si Daniel itu sendiri. Lalu karena Melissa juga suka dengan Daniel, belajar berenang pun batal, dan mereka berdua pergi ke taman belakang rumah untuk menikmati pemandangan. Usut punya usut, Daniel ternyata anak orang kaya yang bapaknya insinyur dan ibunya penjual gaun pengantin. Daniel yang memiliki hidup yang sempurna memberanikan diri untuk mendekati Melissa. Melissa yang memang suka dengan Daniel akhirnya menuruti keinginan Daniel yang menyuruh Melissa untuk menjilat permen yang ada di kantongnya. Hari pun berganti, liburan telah usai dan Melissa kembali bersekolah. Di dalam kelas, bukannya belajar, Melissa malah menulis kata-kata senja untuk Daniel yang sangat ia cintai. Bukan cuma itu, saat pelajaran olahraga, Melissa malah bermain api dengan tongkat yang digunakan untuk memanjat. Kegiatan Melissa itu membuat ular sancanya Marco meronta-ronta. Setelah pulang sekolah, Melissa kembali menemui Daniel di sebuah bar. Daniel yang tahu kalau Melissa ingin pisang Ambon, langsung saja bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Daniel langsung mendobrak pertahanan Melissa. Keesokan harinya, tak diduga nenek kesayangan Melissa harus diadopsi di panti asuhan karena keputusan ibu Melissa. Dengan kejadian itu, Melissa sangat sedih dan kecewa dengan keputusan yang diambil oleh ibunya. Melissa yang broken home kemudian menjadi lebih bebas dan lebih berani. Bahkan di sebuah restoran, Melissa dengan santainya menggoda om-om yang sudah tak tahan menahan belut lautnya yang mencoba keluar. Tapi Melissa malah menggantung perasaan si om-om. Singkatnya, tibalah hari ulang tahun Melissa yang ke-16. Oleh karena itu, neneknya pun berkunjung ke rumah Melissa yang membuat Melissa sangat senang. Neneknya sangat sayang sekali dengan Melissa, berbeda dengan ibunya Melissa yang terkesan cuek dan tidak memperdulikan Melissa. Di malam harinya, Daniel kembali mengajak Melissa untuk adu mekanik. Tapi kali ini Daniel kedatangan temannya yang bernama Arnaldo yang langsung bergabung dalam arena permekanikan. Melissa pun kesal dengan hal itu. Tapi karena sudah kepalang tanggung, Melissa menghajar kedua sejoli itu tanpa belas kasihan sedikit pun. Keesokan harinya, Melissa lagi-lagi apes karena kini diari miliknya disebarluaskan oleh Manuela. Beruntung, Marco sempat mencegah hal itu meskipun Melissa tetap marah. Manuela pun terus mencoba meminta maaf atas kejadian itu. Tapi sayang, kesendirian jauh lebih baik bagi Melissa. Marco yang melihat Melissa yang bergoyang membuat Marco sangat terpesona dengan kecantikan Melissa. Marco mendekat untuk memberitahu Melissa kalau ada panggilan masuk. Panggilan itu ternyata dari Arnaldo yang entah kenapa tiba-tiba menelpon Melissa. Melissa pun mengangkat telepon itu dan pergi ke tempat yang disuruh oleh Arnaldo, meninggalkan Marco seorang diri. Arnaldo kemudian mengajak Melissa pergi ke sebuah goa. Melissa yang sudah kecanduan pisang Ambon lantas menuruti itu sambil menutupi matanya dengan kain hitam. Tak diduga di dalam gua itu sudah ada 4 buaya yang sudah menunggu kedatangan Melissa. Buaya-buaya itu kemudian langsung menyerang Melissa hingga membuat adrenalin Melissa terpacu dan menikmati hal itu. Setelah kejadian itu, Melissa seakan-akan menyesal sangat dalam dengan keadaan dirinya yang sekarang. Ditambah lagi setelah kejadian itu, teman-teman sekolahnya tahu kalau Melissa adalah gadis pawang buaya yang sudah mahir dalam menjinaki buaya. Namun bukannya berhenti dengan adiksinya, Melissa malah mencari teman chat di micat untuk menjadi teman kencan. Dan saat bertemu dengan orang yang ada di micat, Melissa malah disambut dengan kekerasan yang membuat Melissa melarikan diri dan pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, terlihat ibunya Melisa yang sudah tahu apa yang terjadi selama ini dengan anaknya melalui buku diari Melisa yang ia baca. Ibunya pun sangat menyesal karena telah cuek kepada Melisa dan tidak menghiraukan kisah hidup Melisa. Akhirnya, ibu dan anak itu saling memahami satu sama lain dan mulai menjadi keluarga yang harmonis. Dengan kejadian yang dialaminya, Melisa mulai menjauhi pergaulan Daniel dan Arnaldo serta teman-teman yang lain yang sudah merusak hidupnya. Kini, Melisa pun terlihat mulai dekat dengan Marco karena Marco telah memberanikan diri untuk mendekati Melisa. Bahkan, Marco pun menyatakan perasaannya kalau selama ini ia mencintai Melisa dengan tulus. Setiap hari, Marco habiskan untuk melukiskan wajah indahnya Melisa. Di mata Melisa, Marco adalah seorang good boy yang menerima Melisa apa adanya. Tapi setelah Marco beranjak pergi, si Daniel kembali menemui Melisa untuk mengajak Melisa ke acara pesta di rumahnya. Melisa pun pergi bersama Manuela. Di sana, pesta yang diadakan sangatlah bebas, sampai-sampai Manuela juga terjerumus dalam hal itu. Sementara itu, Melisa yang ingin bertobat segera menjauh dari hal itu dengan menepi ke pinggir laut yang membuat semua orang panik dan menyaksikannya. Dalam hitungan detik, Melisa pun menjatuhi dirinya dan mulai menepi ke pinggiran. Di akhir film terlihat Melisa dan ibunya mengunjungi makam nenek Melisa yang baru saja meninggal dunia. Dengan semua pengalaman hidup itu, Melisa dan ibunya akan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Dan film pun selesai.